Gotcha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Sulistiani Tias dari kelas 6C PGSD dengan NIM 1804756. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perencanaan pembelajaran di SD dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama ada hakikat pembelajaran dan teori belajar. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai kepada siswa agar dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan. Teori belajar menurut Albert Bandura. Individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku yang akan ditiru, kemudian mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya sendiri. Sedangkan menurut Pavlov, belajar merupakan pengondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Lalu menurut Skinner, unsur penting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya, pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi pengetahuan dan dikenal dengan pengondisian yang disadari. Tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran merupakan rumusan kualifikasi kemampuan yang lebih spesifik menyangkut dengan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang harus siswa dapatkan setelah mengikuti setiap pokok atau materi pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya. Kelima, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Lalu yang terakhir, mengkomunikasikan proses Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Teori belajar didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seorang melakukan proses belajar. Aliran teori belajar. Yang pertama, aliran behaviorisme, yaitu aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Yang kedua, aliran konstruktivisme adalah proses di mana pembelajaran secara aktif membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Yang ketiga, aliran kognitivisme, yaitu proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Yang terakhir, aliran humanisme, yaitu usaha untuk memanusiakan manusia. Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah suatu acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana dalam proses belajar memiliki bagian-bagian yang membuat peserta didik berkembang seiring bertambahnya ilmu, dari media pembelajaran yang menarik, siswa yang aktif, hingga metode pembelajaran yang dapat memotivasi siswa. Model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry, yaitu siswa mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual, yaitu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Yang ketiga, model pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi secara verbal seorang guru kepada kelompok peserta didik. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Lalu yang terakhir ada model perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada model Azure, yaitu suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar yang berorientasi kelas. Lalu yang kedua ada model EDI, yaitu berfungsi menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Yang ketiga ada model CAM, yaitu merupakan model yang membentuk siklus. Menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Yang keempat ada model Banati. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional. Selanjutnya ada model Dick dan Carey. Menurut model ini, sebelum desainer merumuskan tujuan khusus, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Lalu ada model PPSI, berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk dijadikan pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir ada model Gerlach dan Ellie, yaitu model pengembangan instruksional yang dimaksudkan untuk pedoman perencanaan mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.